banyak banget manusia-manusia yang sifatnya, yang secara bentuknya sangat agamis, tapi ternyata jiwanya lebih jahat daripada iblis gitu. Dari ceritanya udah jelas beda, dari premisnya saya rasa beda. Apa yang dibicarakan di dalam filmnya ya beda. Ya maksudnya kita juga nggak bilang ini beda dari yang lain. Saya yakin setiap film horor pun premisnya pasti beda-beda dengan cerita yang beda-beda gitu. Mungkin di sini bisa dibilang apa ya, Kodrat ini tuh kalau buat saya pribadi tuh dramanya kental banget sih. Horor ini tuh dramanya kental banget, jadi membingungkan ya untuk orang yang mendengar mungkin. Ya, kekuatannya itu di drama sebenarnya. Kuat gitu. Kekuatan itu di drama. Mungkin apa yang biasa kalau kita ngomong beda ya nanti subjektif sih. Pasti teman-temannya akan bisa menilai bedanya itu di mana. Tapi kalau misalnya saya boleh share sedikit, mungkin apa yang dijual di film-film horor lainnya kita nggak jual di sini gitu. Kita nggak menjadikan objek-objek yang biasanya ada di film horor itu menjadi kekuatan di sini. Walaupun ada beberapa elemen-elemen surprise yang nanti akan kita lihat di filmnya. Kalau percaya enggaknya, saya sebagai orang beragama, saya percaya ada hal gaib itu iya gitu. Mengenai suka apa enggak hal mistis ya rasanya sih ya enggak juga ya gitu. Dan dalam kenapa memilih film ini, kita menerima film ini bukan karena kita suka dengan hal-hal gaib atau mistis tuh bukan gitu. Kembali lagi sebagai pemain kita pasti memilih karena keseluruhan cerita, karena karakter yang diberikan kepada kita itu menarik. Dan kalau buat saya ada beberapa beberapa adegan yang memang di film ini saya belum pernah lakukan gitu, dan saya dapat kesempatan untuk memerankan karakter lain lagi gitu. Saya yang duluan menjawab iya. Ya senang, tentunya senangnya kembali bisa kerjasama sama Vino dan dalam bentuk yang berbeda lagi, dengan bentuk karakter kita beda, terus keseluruhan latar belakang juga bukan cerita yang pernah kita mainkan sebelumnya. Tentunya sebagai pemain kita senang banget ya dapat kesempatan baru, kesempatan lain, dapat peran yang beda-beda, itu kan senang banget. Dan akhirnya memang Kodrat itu diperankan oleh Vino, tentunya saya senang banget. Takut sih, dalam arti takut karena pertama apalagi berhubungan dengan ayat-ayat suci, itu memang harus benar banget. Terus yang kedua, kita pengen menggambarkan seorang ustadz itu bukan dari tampilan fisiknya gitu, dari atribut yang dia pakai gitu, tapi memang benar-benar dari hatinya, dari akhlaknya. Itu yang pengen Charles Bozzari kasih lihat di film ini. Makanya karakter Kodrat ini tidak stereotip seperti ustadz-ustadz kebanyakan dengan peci, dengan gamis, dengan baju koko gitu, tapi memang sejatinya adalah akhlak itu ada di dalam gitu. Sebenarnya waktu pertama kali baca, yang paling saya khawatirkan adalah masalah, walaupun sebelumnya film ini bukan film religi, tapi ada ayat-ayat yang dibacakan oleh si Kodrat dalam proses meruqyah. Nah, saya nggak pengen ada yang salah aja gitu, saya nggak pengen ada yang keliru dalam bacaan itu. Terus memang saya bisa ngaji, tapi nggak pinter lah. Jadi saya harus benerin lagi masalah tajwidnya, terus harus hafalin lagi ayat-ayat yang dipakai untuk meruqyah. Terus saya nggak pengen ruqyahnya tuh jadi kayak asal-asalan gitu. Jadi saya memang pengen banget ketika saya ngambil ini, saya harus ditemenin sama orang yang benar-benar ahli ruqyah seperti Ustadz Kodrat. Dan dari Magma Pictures waktu itu Charles membawa seorang ustadz namanya Ustadz Isman. Dia memang ahli ruqyah, dan di situ saya sharing, saya belajar dari dia bagaimana cara meruqyah. Terus sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk ruqyah, mulai dari gerakannya, mana yang harus dipegang, mana yang harus kita hindari gitu. Itu yang paling penting itu sebenarnya.
maksudnya setiap kali cut udah balik lagi. kayaknya apa namanya kalau Kodrat ini karakternya lebih apa ya, lebih manusiawi sih ya. Jadi begitu kita selesai take hari itu juga kita pulang ke rumah udah balik lagi gitu, udah normal lagi. Cuman memang yang nggak balik cepet adalah beset badannya, memar-memarnya gitu. Apa namanya bekas-bekas darahnya kadang-kadang masih belum bisa hilang. Kalau secara karakter sih alhamdulillah gampang sih, cepet. Malah kalau kita lihat malah di atas ekspektasi sih ya. Kalau saya ya. Kalau misalnya kita lihat skripnya, tapi memang waktu pertama kali kita baca skripnya, saya bilang sama Charles, ini skripnya sederhana tapi nggak bisa main-main gitu. Harus ada orang-orang yang tepat di line up krunya, terutama di apa namanya di production design, di artnya gitu, terus di apa namanya di visual effect, di kamera gitu, karena apa ya, semuanya tuh harus terlihat real gitu, terlihat apa ya, terlihat serem gitu, terlihat spooky tapi nggak menjadi sesuatu yang dibuat-buat gitu. Jadi memang harus diciptakan, makanya agak sedikit lama karena memang pencarian kru itu, dan begitu saya lihat hasilnya alhamdulillah di atas ekspektasi sih, dan memanjakan mata ya sebenarnya. Bahkan ketika kita lihat syutingnya dari skrip ke syuting, oh ya ini beda nih. Begitu dari syuting ke trailer gitu, oh ini lebih naik lagi nih ininya apa namanya hasilnya gitu. Mudah-mudahan aja nanti ketika kita nonton film fullnya apa yang kita rasakan sama kayak teman-teman rasain. Kodrat ini tuh kayak gambaran kehidupan sosial kita sekarang gitu. Metamorfose dari apa yang kita jalanin dalam kehidupan sosial sekarang ini. Banyak banget orang-orang yang merasa dirinya hebat gitu, padahal sementara dia nggak ada apa-apanya gitu. Ada yang banyak banget manusia yang sifatnya, yang secara bentuknya sangat agamis, tapi ternyata jiwanya lebih jahat daripada iblis gitu. Itu sering banget kita temuin gitu. Dan Kodrat ini mungkin jadi seperti simbol-simbol itu loh yang mau kita lempar ke penonton pada nantinya. Dan kalau subjektifnya sih ya. Saya sih suka banget sih. Jadi ya jangan salah yang ngasih lihat. Mungkin tiap orang yang pencinta horor punya sensasi yang beda-beda terhadap film horor gitu. Ada yang suka lebih ke slashernya, ada yang lebih suka kayak ke pemunculan makhluk halusnya, ada yang lebih suka ke thrillernya gitu. Nah, kalau saya adalah tipe yang sukanya seperti film Kodrat ini. Nah, seperti apa nanti mungkin teman-teman bisa lihat nanti seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya mau dikasih rate dari 1 sampai 10, saya kasih rate 11. Wow.